Shalom adik-adik. Hai. Senang sekali Lause kita bisa bertemu lagi di dalam sekolah minggu kita walaupun secara online ya Lause. Iya, Lause. Iya, adik-adik masih semangat ya untuk ikut sekolah minggu? Pasti semangat dong, Lause. Iya, sekarang kita mau nyanyi lagu Mars sekolah minggu kita. Lause undang adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan jangan lupa gerakannya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. 主的写笑，主的写笑，使我们儿童大家亲爱天父，同胞相信，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停。儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Ya, sekarang waktunya kita mau berdoa. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, matanya ditutup. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Setiap kami mengingat Tuhan telah memelihara dan memimpin kami sampai dengan hari ini. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami boleh bersungguh-sungguh dalam setiap pujian kami. Karena kami percaya walaupun kami di rumah, Allah boleh hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Lause, Ya, bulan ini tuh spesial sekali. apa yang spesial Lause Audrey ulang tahun ya? Bukan, Lause udah lewat aku. Bukan. Ada seorang pribadi yang dia lahir ke dalam dunia. Dia dikenal sebagai penasehat ajaib. Oh, Lause tahu itu ada di Alkitab Lause. Oh, betul Lause. Tuhan Yesus ya Lause. Betul sekali. Makanya hari ini aku mau ajak Lause dan adik-adik semua menyanyikan lagu Hari Ini Telah Lahir. Iya, ini lagu tema kita juga Lause, tema Natal. Betul Lause. Yuk kita nyanyi pakai gerakan ya Lause. Oke. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah. Segala bangsa sekarang dan selamanya. Sekali lagi. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan
Bapa kekal, Raja damai, tiada yang lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa sekarang dan selamanya. Ya, Losa Audrey, ada takut sesuatu nggak? Ada sih Lause. Takut apa? Aku takut sama laba-laba Lause, serem. Oh, takut laba-laba. Kalau Losa takut sama tikus, Ya, Cici. adik-adik di rumah takut apa? Mungkin ada takut gelap ya Losa. Mungkin. Nah, ada banyak hal yang buat kita takut di dunia ini. Tapi kita belajar dari firman Tuhan mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang senantiasa beserta kita. Kita mau nyanyi lagu Immanuel. Nah, adik-adik mungkin belum pernah dengar lagu ini ya. Kita sama-sama dengarkan dan adik-adik boleh pelan-pelan belajar ikutin Lause menyanyi lagu ini. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Ku tidak takut. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Satu kali lagi. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Ku tidak takut, ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Ya, sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, duduk yang rapi, supaya boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Pada
padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Na 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 na. Adik-adik rupanya sudah siap ya mau dengarkan firman Tuhan. Oke, karena semua sudah siap. Wah, tadi adik-adik kita sama-sama sudah menyanyikan ya lagu Padang Rumput yang Sunyi. Duh, gak terasa Natal sudah semakin mendekat. Nah, hari ini Lause mau mengajak adik-adik untuk mengingat. Minggu lalu, beberapa minggu yang lalu ya, kita sudah belajar mengingat bahwa Allah menjanjikan untuk memberikan seorang juru selamat. Lalu kita juga belajar tentang Maria dan Yusuf yang percaya kepada janji Allah yang indah itu. Nah, adik-adik, hari ini Lause juga akan menceritakan tentang kelahiran juru selamat yang telah dijanjikan itu. Baiklah, selain itu kita juga akan mendengarkan tentang orang-orang yang datang ke palungan untuk memuji dan memuliakan sang bayi yang ajaib itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini karena kami semua dapat datang kembali ke sekolah minggu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami dapat duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami dan juga untuk Lause yang menceritakannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua. Adik-adik, pada waktu itu Maria dan Yusuf tinggalnya di Nazaret. Tapi Allah berjanji bahwa sang juru selamat akan lahir di Bethlehem. Bagaimana cara Allah untuk menggenapi janjinya? Coba adik-adik dengarkan baik-baik ya. Lause akan membacakan kisahnya dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ke 5. Nah, adik-adik bisa perhatikan bagaimana cara Allah untuk membawa Maria dan Yusuf agar pergi meninggalkan Nazaret dan berangkat ke Bethlehem. Dengarkan baik-baik ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ke 5. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu termasuk di dalam kekuasaan kerajaan Romawi ya. Kaisar Agustus ingin mencatat berapa jumlah penduduk yang harus membayar pajak. Nah, Kaisar Agustus nggak mau tuh ada yang nggak bayar pajak. Jadi semua harus daftar namanya siapa-siapa saja yang ada di kerajaannya. Karena itu semua orang harus mendaftarkan diri ke kampung halamannya masing-masing. Maka Maria dan Yusuf juga harus pulang ke kampung halamannya. Dan kampung halaman mereka ada di Bethlehem. Akhirnya Maria dan Yusuf
melakukan perjalanan yang jauh ke selatan menuju ke Bethlehem. Nah, walaupun Kaisar Agustus tidak percaya kepada Allah, tapi Allah berdaulat untuk memakai Kaisar Agustus agar Maria dan Yusuf berangkat ke Bethlehem saat bayi akan dilahirkan. Nah, Allah menggenapi setiap bagian dari janjinya yang indah. Ketika Maria dan Yusuf tiba di Bethlehem, tibalah waktunya sang bayi ini akan dilahirkan. Wah, mereka mencari tempat penginapan, tetapi tidak ada kamar untuk mereka menginap. Akhirnya Maria dan Yusuf menginap di sebuah kandang binatang. Maria pun melahirkan di kandang itu. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Dialah yang dijanjikan Allah, Sang Juru Selamat. Setelah dengan hati-hati Maria membungkus bayi itu dengan kain lampin, lalu Maria menempatkannya ke dalam palungan untuk ditidurkan. Palungan itu adalah tempat untuk menaruh makanan-makanan binatang, adik-adik. Karena di sana nggak ada tempat lain untuk membaringkan bayi Yesus yang kecil itu, hanya ada palungan. Dan di padang rumput di sekitar daerah itu ada para gembala yang sedang menjaga ternak mereka. Tiba-tiba ada sinar yang begitu terang meliputi mereka. Lalu dari sinar itu keluarlah seorang malaikat dan berkata kepada mereka. Dengan suara lembut, malaikat itu berkata, "Jangan takut, karena aku membawa kabar sukacita bagi semuanya. Seorang juru selamat telah dilahirkan bagimu seperti yang dijanjikan di Bethlehem, di kota Daud. Dia adalah Kristus yang adalah Tuhan. Kalian akan segera mengetahui bahwa dialah yang dimaksud kalau kalian menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba nampaklah sejumlah malaikat bersinar cemerlang memenuhi langit. Mereka memuji Allah dan memberitakan kabar damai bagi umatnya. Setelah itu, malaikat itu meninggalkan langit dan kembali ke surga. Wah, bagaimana ya perasaan kita kalau kita ini yang menjadi gembala-gembala itu? Pasti kita merasa sangat terkejut, kaget, dan juga pasti takut juga ya. Pastinya sih kita akan merasa senang karena mendengarkan kabar yang sukacita. Para gembala percaya akan berita yang indah yang telah disampaikan oleh para malaikat itu. Allah Israel telah mengutus anaknya. Ia telah menggenapi janjinya untuk menyatakan belas kasihannya kepada umatnya. Ia telah mengutus Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kata para gembala itu satu dengan yang lain. Lalu para gembala meninggalkan padang dan cepat-cepat berangkat ke Bethlehem untuk mencari sang bayi. Tepat seperti yang dikatakan malaikat. Mereka menemukan bayi kecil yang sedang berbaring di palungan dan Maria dan Yusuf ada di sampingnya.
Para gembala terkagum-kagum akan semua yang mereka lihat dan mereka dengar. Mereka juga bersuka cita dan pergi memberitakan tentang Sang Juru Selamat kepada semua orang. Mereka memuji Allah yang telah mengutus Juru Selamat yang dijanjikan, yaitu Kristus Tuhan. Mereka bersyukur kepada Allah karena Raja atas segala raja telah tiba. Nah, adik-adik, salah satu dari nama Juru Selamat kita adalah Kristus. Kemarin kita sudah belajar bahwa nama Juru Selamat kita ada beberapa namanya. Dan hari ini kita belajar tentang Kristus. Salah satu nama Juru Selamat kita adalah apa? Iya, Kristus. Kristus artinya diurapi atau Mesias. Yesus adalah Raja yang dipilih Allah, yang diutus untuk menebus umatnya. Yesus adalah Kristus Tuhan. Adik-adik masih ingat gak? Waktu Daud dipilih untuk menjadi raja, Allah mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Nabi Samuel datang menuangkan minyak ke kepalanya Daud. Dan itulah tanda bahwa Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja. Nah, waktu Nabi Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Daud, itu disebut mengurapi. Yesus Kristus adalah Dia yang dipilih Allah untuk diurapi menjadi raja atas segala raja. Kita dapat bersyukur dan memuji Allah bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan yang dijanjikan Allah untuk diutus menjadi juru selamat bagi kita yang dikasihinya. Adik-adik pasti masih ingat kata-kata malaikat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Mari kita hafalkan sama-sama. Pasti semuanya sudah hafal, ya. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo kita ulangi satu kali lagi ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, mari kita berterima kasih kepada Allah yang telah mengutus juru selamat bagi kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau mengutus Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah Allah Anak. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah Kristus, Raja atas segala raja. Kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tolonglah kami untuk menunjukkan kasih kami kepadamu dengan mengasihi satu sama yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, langsung mau ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lause pasti ada cerita di dalam firman Tuhan tadi. Siapa yang pertama kali mendengar tentang berita Natal, Lause? Gembala bukan Lause? Ya, benar 100 untuk Lause Audrey. Ya, yang pertama kali mendengar berita Natal adalah para gembala. Para gembala sangat bersuka cita mendengar kabar gembira. Nah, kita mendengar kabar Natal juga harus memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Kita boleh beritahu kabar Natal kepada teman-teman kita. Lause mau ajak adik-adik di rumah kita nyanyi lagu Kabar Gembira. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Iya, kabar gembira Tuhan Yesus sudah lahir menjadi juru selamat kita. Sekarang tibalah waktunya kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau ambil sikap berdoa sambil menyanyi lagu ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Yang fuakan sheni, yang fuakan sheni, 我们在天上的父亲，我深深感谢你。Adik-adik ambil sikap berdoa, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mau lahir bagi kami dan menjadi juru selamat kami. Tuhan ajari kami untuk boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan juga kami sudah belajar firman Tuhan. Bila Tuhan menolong dan memimpin setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Dan ingat, minggu depan
tanggal 20 Desember kita akan merayakan Natal. Nah, tapi masih di online ya, masih di YouTube. Jangan lupa nonton acara perayaan Natal sekolah minggu kita ya. Ada acara yang menarik. Oke? Sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.